Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Gus. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai jarak dalam ruang, yaitu matematika wajib kelas 12. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis. Dan sekarang kita akan bahas jarak titik ke bidang. Nah, mungkin kalian masih ingat bahwa di video sebelumnya kakak sudah mengulas mengenai jarak titik ke garis, di mana jarak antara titik A ke garis G itu adalah sebuah garis lurus ya, yang kita tarik dari titik A ya ke garis G. Nah ya, jadi kalau misalkan ada titik A dan ada garis G, kemudian kita ingin mencari jarak antara titik A ke garis G. Jarak itu adalah sebuah garis yang kita hubungkan antara titik A dengan proyeksi dari titik A itu pada garis G. Katakanlah dia titik A aksen. Nah, garis ini dan garis G dia tegak lurus. Garis inilah yang kita sebut dengan jarak titik A ke garis G. Nah, banyak hal sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan jarak pada bangunan dimensi 3, yaitu salah satu adalah jarak antara titik dengan bidang. Contohnya itu adalah pada tiang penyangga yang dibuat untuk menyangga atap suatu bangunan. Ini ya. Tiang penyangga ini dia menghubungkan suatu titik ya pada salah satu sisi bangunan dan suatu titik pada bagian atap bangunan. Nah, untuk menghitung panjang tiang penyangga itu, konsep jarak antara titik dengan bidang ini ya perlu kita ketahui. Konsep jarak titik dan bidang itu sangat erat kaitannya dengan jarak titik dengan garis. Nah, jadi konsepnya itu masih mirip ya, dan masih berkaitan antara jarak titik ke bidang dan jarak titik ke garis. Nah, untuk itu perlu kalian untuk ingat dan memahami jarak antara titik ke garis sebelum kalian bisa memahami jarak antara titik ke bidang. Ilustrasi dari pemanfaatan konsep yang akan kita pelajari itu bisa kakak ilustrasikan seperti ini. Ya, mungkin kalian bisa perhatikan di sini. Ini kan ada atap rumah ya. Ini ada atap rumah. Kemudian ini ada tiang penyangganya. Nah, ini ada tiang penyangganya. Nah, ini ada tiang penyangganya kan? Ini ada tiang penyangga dari atap-atap ini. Nah, ini. Nah, tiang-tiang penyangga ini ya tentunya akan berpengaruh pada bahan pembangunan atau konstruksi bangunan rumah ini, ya kan? Tentunya kalau misalkan ini kakak ilustrasikan, dia bisa ilustrasinya seperti ini nih. Nah, ini atapnya, bagian atap, kemudian kayu penyangganya yang ini. Nah, kalau kita cermati secara konsepnya, katakanlah di sini ada sebuah titik, ya kan? Kemudian ini adalah sebuah garis kalau kalian lihat. Tapi karena dia menjadi sebuah atap ini pasti bentuknya sebuah bidang. Nah, jadi kita bisa kaitkan bahwa titik ini kalau kita mau cari jaraknya ke bidang, dia akan membentuk sebuah garis, ya kan? Ini sebuah garis. Di mana nanti tentunya kalau dalam kita mengkonstruksi sebuah bangunan, kita ingin berupaya menggunakan bahan bangunan yang seefektif, seefisien mungkin, ya kan? Nah, sehingga dapatkah Anda menentukan kondisi atau syarat agar panjang kayu penyangga seminimal mungkin? Nah, tentunya kalau kita berbicara seminimal mungkin, ini kan kalau mau nyangga kayu atap ini tidak harus dia seperti ini kan? Bisa jadi dia gambarnya itu atapnya disangga itu seperti ini. Bisa jadi dia menyangganya begini. Nah, ya kan? Atau mungkin begitu. Nah, ya kan? Nah, tapi tentunya kita ingin supaya bahan yang digunakan minimal. Supaya minimal tentu kita cari panjang kayunya ini yang paling pendek. Ya kan? Paling pendek tapi bisa menyangga. Kalau misalkan kita buat dia seperti ini, nah jadi menyangganya juga nggak maksimal kan? Ya, menyangga sih dia tapi dia nggak maksimal. Nah, tapi kita cari penyangganya tapi dia biar maksimal. Bagaimana caranya? Nah, disinilah kita bisa menerapkan konsep jarak titik. Nah, kita ambil sebuah titik di sini, kemudian ini atap itu kan sebuah bidang, nah, jadi bisa kita kaitkan dengan dia titik ke bidang. Jarak itu adalah panjang yang terpendek sebuah garis ya
yang ditarik dari sebuah titik ke bidang ini, dan yang terpendek itu adalah jarak. Jadi konsep ini sangat penting untuk kita pelajari ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas pengertian dan cara menggambarkan jarak antara titik dan bidang. Nah, di sini kakak punya sebuah titik A dan ada sebuah bidang alfa. Nah, seperti ini. Nah, jarak antara titik A dengan bidang alfa itu adalah panjang ruas garis A aksen, di mana titik A aksen itu merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Nah, yang bagaimana maksudnya? Maksudnya itu seperti ini. Jadi, ini ada titik A. Kalian bisa bayangkan A ini sebagai sebuah lampu yang ada di rumah kalian. Lampu, ya misalkan dia ditaruhnya di atas plafon kalian ya. Itu kalau kalian amati, misalkan bidang alfa ini lantainya, kalian amati, di bagian lantai ini pasti akan bisa kalian lihat ada pantulan cahaya dari lampu ini, ada bayangan dari lampunya di lantai ini, ya kan? Nah, coba nanti kalian amati lampu di rumah kalian, dinyalakan lampunya ya. Setelah dinyalakan, kemudian kalian lihat di sini ada bayangannya, ya. Nah, bayangannya ini, misalkan ada di sini, kakak anggap sebagai A aksen. Nah, ya. Jadi A aksen. Jadi A aksen ini bayangan dari titik A pada bidang alfa ini. Proyeksinya ini diproyeksikan. Jadi kalau kakak tarik garis dari A ke A aksen, gitu ya. Bentar. Oke, nah kira-kira seperti ini. Ini garis lurus ya. Maka ruas garis A aksen ini dia akan tegak lurus terhadap bidang alfa. Dia akan tegak lurus terhadap bidang alfa. Nah, ini dia tegak lurus nih. Tuh. Dia tegak lurus pada bidang alfa. Artinya, ruas garis A aksen ini dia juga akan tegak lurus terhadap semua garis pada bidang alfa yang melalui titik A aksen. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya begini. Misalnya nih, kakak buat garis seperti ini. Nah, dia melalui A aksen. Dan garis ini berada di bidang alfa. Nah, karena A dan A aksen ini dia sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang alfa, maka A aksen ini juga tegak lurus dengan garis ini. Katakanlah dia garis G, misalnya. Dia tegak lurus. Nih. Dia tegak lurus. Tuh, ya. Misalkan lagi kakak buat garis ini ke sini. Melalui A aksen. Nah, ini garis A aksen ini misalkan garis K. Nah, garis A aksen ini juga dia tegak lurus dengan garis K. Bisa dipahami kan? Gimana? Ya. Contoh lain misalnya tarik garis lagi. Misalnya garisnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Melalui titik A aksen. Melalui titik A aksen, dan kita peroleh garis ini juga tegak lurus, ya. Nih, walaupun mungkin kelihatannya dia nggak tegak lurus, ya, dari segi posisi gambarnya saja, karena kita mengilustrasikan sesuatu yang di 3 dimensi pada suatu bidang 2 dimensi. Jadi ini terlihat dia tidak siku-siku, tapi ya sesuai konsepnya pada dasarnya dia siku-siku gitu, ya. Nah, bisa dipahami ya maksudnya ya? Bagus. Oke, inilah yang kita sebut sebagai jarak antara titik ke bidang. Ya. Ini ilustrasinya seperti ini. Oke. Bisa dipahami ya? Bagus. Nah, untuk lebih paham, kakak akan ajak kalian untuk mencermatinya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Bagaimana dia? Langsung saja. Oke, nah di sini kakak sudah punya sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan kakak punya sebuah bidang segitiga, ya, seperti ini tampilannya, yaitu segitiga BEG. Nah, dan sekarang kakak akan ajak kalian untuk mencermati jarak antara titik D, ya, ada titik D di sini, ke bidang BEG. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kakak ingin menunjukkan sebuah fakta pada kalian
ya, dimana di sini kakak akan buat sebuah garis, ya, sebuah garis dari D ke F, dimana D ke F itu adalah diagonal ruang, ya kan? Diagonal ruang dari kubus ABCDEFGH. Nah, garisnya seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Nah, kita bisa cermati bahwa garis DF atau diagonal ruang kubus ABCDEFGH ini dia menembus bidang BEG, ya kan? Dia menembus bidang BEG. Nah, sesuai konsepnya, jarak antara titik ke bidang itu adalah kita membuat sebuah garis dari titik D ini ke proyeksinya, ya, proyeksi dari D ini pada bidang BEG, ya kan? Pada bidang BEG. Misal kakak buatkan sebuah titik di sini, yaitu titik pas di titik tembusnya dari diagonal itu. Nah, ini ya. Katakanlah ini titik D aksen. Ya, katakanlah ini adalah titik D aksen, yaitu proyeksi titik D pada bidang BEG. Nah, proyeksinya ini kalau misalnya kita kakak buatkan garis lain, ya, di titik ini, di aksen ini kakak buatkan garis lain, tapi juga garis yang berada pada bidang BEG, ya, misalnya nih kakak buat garis dari sini. Oke, nah seperti itu. Garis GK yang muncul ya. Oke, garis GK. Nah, di mana garis GK itu dia melalui titik D aksen. Nah, bisa kalian amati ya, begini ya, sahabat ya. Tuh. Nah, seperti ini dia menembus di sebuah titik. Titik ini adalah proyeksinya. Kemudian kakak buat sebuah garis di sini, ya, garis pada bidang BEG, di mana garis ini melalui proyeksi dari titik D pada bidang BEG. Nah, sekarang kakak akan cek apakah benar ini adalah proyeksinya. Kalau dia benar proyeksinya, ini harusnya dia tegak lurus ya. Ini ke sini, garisnya ini dia tegak lurus dengan garis ini. Ya. Cara ngeceknya kakak akan ukur dengan sudut di sini. Ini harusnya sudutnya 90 derajat di sini. Oke, pas. Nah, sudah betul. Sudutnya 90 derajat. Nah, itu bisa kalian cermati ya, sahabat ya semua ya. Tuh, dia membentuk sudut 90 derajat. Maka sudah kita bisa pastikan bahwa D ke D aksen ini adalah jarak titik ke bidang. Kenapa? Karena D aksen ini adalah garis yang dibentuk dari titik D dan proyeksi D atau kita katakan titik D aksen pada bidang BEG ini. Nah, ya, BEG ini. Dan ternyata faktanya bahwa ini ada hubungannya dengan diagonal ruang dari kubus. Jarak antara titik D ke segitiga BEG ini ada hubungannya dengan diagonal dari kubus. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, kakak lanjutkan. Kakak akan membuat sebuah garis lagi. Maaf, bukan garis, tapi kakak akan membuat sebuah bidang. Ya, bidang segitiga lagi, ya, yaitu ACH. Oke. Nah, bidang ACH. Bisa kalian cermati di sini bentuknya seperti ini. Oke, mudah-mudahan kalian tidak pusing ya karena kakak putar-putar ini kubusnya, tapi kalian bisa mengilustrasikan atau bisa membayangkan bentuk gambar dari kubus dan bidang-bidang ini ya. Tuh. Oke. Nah, ini juga kalau kita cermati, misalnya ini kita mau cari jarak antara titik D, kalau tadi D ke bidang B, EG, nah sekarang kalau misalkan dia jarak antara titik D ke bidang ACH, nah kakak akan buat dulu proyeksinya. Jadi proyeksikan dari D ini ke bidang ini, jadi pas di titik tembusnya nih. Oke, nah ini adalah proyeksinya. Proyeksinya tuh di sini dia ya proyeksinya tuh. Kakak putar sedikit supaya kelihatan. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya.
Ya. Oke. Nah, kemudian kakak akan tarik garis dari H ini. Kakak akan tarik garis. Oke. Pas kah? Ya, sepertinya pas. Oke. Dan kakak akan ukur juga sudutnya seperti tadi. Untuk memastikan bahwa ini dia, sebentar, kakak salah pencet ini. Sepertinya kita ulang ya. Oh iya, salah. Salah. Kakak mengukurnya sudutnya di sini ya. Seharusnya sudutnya di sini. Oke, sebentar, dari sini ke sini baru ke situ. Nah, dapat. Sudutnya 90 derajat. Nah, ini ya. Sudutnya 90 derajat. Nah, artinya apa? Artinya D garis ini adalah jarak antara titik D ke bidang ACH. Ya. Ini ke sini adalah jarak antara titik D ke bidang ACH. Nah, coba kalian amati sekarang. Kira-kira bentuknya yang kalian dapatkan bagaimana? Tuh, kalau kakak buat seperti ini. Terlihat bahwa ya, dua buah segitiga ini yang kakak buat tadi, ini garis diagonal ruang DF dibagi menjadi 3 bagian yang sama, ya enggak? Ya, menjadi 3 bagian yang sama. Jadi, kalau misalkan posisinya seperti ini, kita mau cari jarak antara titik D ke bidang ACH, yang ini ya, bidang yang ini, dia akan menjadi sepertiganya. Jadi karena dia dibagi menjadi 3, kan ini 1/3, ini 1/3, ini juga 1/3, ya kan? Berarti ini sepertiganya dari diagonal ruang. Kalau misalkan ditanya berapa jarak titik F ke bidang BEG, juga sama. Jadi titik F ke bidang ini juga sama, yaitu adalah sepertiga dari diagonal ruang. Seperti itu. Kalau ditanya dari jarak antara titik F ke sini, ke bidang ACH, berarti berapa? Ini sepertiga, ini sepertiga. Berarti jaraknya adalah 2/3 dari diagonal ruang DH yang ini. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dicermati ilustrasinya dulu seperti ini. Ini adalah sebuah fakta yang bisa kakak tunjukkan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya. Dan biasanya persoalan ini juga muncul dalam beberapa soal yang berkaitan dengan jarak titik ke bidang. Nah, seperti ini ya. Oke, ini adalah salah satu ilustrasi yang Kak bisa tunjukkan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian memahami. Jadi konsep jarak titik ke bidang itu adalah garis yang terbentuk dari titik ke bayangannya pada bidang atau proyeksinya pada bidang, dan garis yang terbentuk itu tegak lurus terhadap garis atau semua garis yang melalui titik bayangannya itu. Ya, bisa dipahami ya? Oke, itu dulu dari kakak. Mudah-mudahan kalian paham terhadap konsepnya. Nah, berikutnya di next video kita akan mencoba menjawab beberapa persoalan mengenai jarak titik ke bidang. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!